tidak akan membuat aku kaya. Jangan besok juragan. Oke, kembalikan uang 30 juta itu. 30 juta, Bu. Itu untuk biaya operasi amputasi kaki kanan kamu. Bu, pamit ya, Bu. Anto udah gak kuat, Bu. Sudah hampir 1 tahun suami ibu menggadaikan rumah ibu dengan saya. Sekarang tolong tinggalkan rumah ini. Bu Asih, kenalin ini suami saya. Kamu nampung orang sembarang di rumah ini tanpa kompromi sama aku, maksudnya apa sih? Kamu keberatan? Ikuti mau saya jika pengen Nang selamat. Ingat itu. Aku minta kamu racuni Rahma. Kamu jalanin apa yang disuruh sama Mas Kamal. Biar saya yang menjebaknya. Maafin saya ya, Bu. Nama saya Asih. Saya berusia 30 tahun. Ketika saya merasakan hidup yang begitu teraniaya. Usia saya baru 25 tahun. Saya punya 2 anak. Semua diawali kebohongan suami saya, Mas Kamal. Dia pamitan kepada saya dan anak-anak untuk menjadi TKI. Tapi ternyata Mas Kamal. Asih? Aku pura-pura gak kenal aja. Mas, dia siapa? Aku gak kenal siapa dia, sayang. Tapi kenapa dia panggil nama kamu Kamal? Nama kamu kan Rusdi. Kita gak usah perhatiin dia. Kita langsung cabut aja. Mas Kamal, apa maksud kamu, Mas? Kamu kenapa pegang-pegang suami saya? Mas tega bohongin aku, Mas. Kamu bilang kamu berangkat TKI sama aku, Mas. Mbak ini siapa? Saya nggak kenal siapa Mbak. Mbak panggil saya Kamal. Nama saya Rusdi, bukan Kamal. Setahun yang lalu kamu gak pernah ada kabar, Mas. Saya pun kamu gak pernah kirim sama aku, Mas. Loh, Mbak ini istrinya? Sayang, kamu nggak usah dengerin dia. Sepertinya dia perempuan nggak waras. Mas! Aku setiap hari harus dari kulit panggul, Mas, untuk biaya anak sekolah, Mas. Amelia nggak boleh tahu kalau dia ini istriku. Mbak istrinya. Saya dan Mas Rusdi ini sudah menikah. Kamu dengar itu? Mbak, saya istrinya, Mbak. Saya punya 2 anak, Mbak. Mbak, saya kasih tahu sama Mbak, saya nggak kenal siapa Mbak. Saya Rusdi, bukan Kamal. Udahlah Mbak, saya sama dia ini mau pergi ke tempat mertua saya. Tolong jangan ganggu kami ya. Mas masih tidak mau mengakui saya, Mas. Saya masih ada bukti buku nikah, Mas, yang kuat, Mas. Saya teganin sekali lagi, saya nggak kenal siapa Mbak. Tega kamu, Mas. Kamu tampar saya. Iya kenapa? Karena Anda tuh ngeyel dibilangin. Udah saya cabut dari sini. Semenjak dia pergi dan gak ada kabar berita, transferan uang untuk hidup sehari-hari dan kebutuhan anak sudah gak ada. Terpaksa saya bekerja sebagai kuli panggul. Mas Kamal benar-benar gak punya perasaan. Dia menikah lagi. Ujian pun gak berhenti dari hidup saya. Asih, minggu lalu lu tuh punya utang, gula, beras, sama telur. Mana bayar sini sekarang? Saya belum punya uang, Mak. Asih, lu mau punya duit kek? Lu nggak punya duit kek? Nggak ada urusan sama gue. Bayar sini utangnya. Banget sih. Emang utang saya berapa ya, Mak? 150.000. Ada uang 50.000. Cuma buat beli beras.
lagi malah bengong aja kayak micongek lu. Bayar sini. Ah. Demi Allah, Mak. Saya cuma punya uang 50.000. Itu aja buat beli beras sama... Alah, lama banget. Ini 50.000. Utang lu tinggal 100. Besok lu lunasin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah pada pulang? Ya, Bu. Ibu nangis kenapa? Ibu nangis gara-gara ayah belum pulang ya? Itu gak apa-apa kok sayang. Apa tuh? Ya? Bu, Nana lapar banget nih, Bu. Aku juga. Ibu, hari ini masak kan? Masak apa, Bu? Aku nyari kemana? Anak-anak harus makan. Aku boleh lapar, tapi anak-anak gak boleh lapar. Nana, Anto, Ibu ke warung dulu sebentar ya. Ibu beli beras sama telur ya sayang. Iya, makasih ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Dengar aku. Kamu tadi hampir saja merusak hubungan aku dengan perempuan itu. Aku ingetin sama kamu. Jangan pernah menuntut apa-apa lagi dari aku. Paham kamu? Dengan entengnya kamu ngomong kayak gitu, Mas. Kamu nelantarin aku sama anak-anak, Mas. Aku datang ke sini hanya untuk memperingatkan kamu. Jangan coba-coba kamu merusak hubungan aku dengan perempuan itu. Dan satu lagi, jangan pernah kamu bawa anak-anak untuk menemui aku. Kamu tega, Mas. Kamu tega nelantarin aku sama anak-anak, Aku Mas. bosan hidup susah. Membiayai kamu dan anak-anak tidak akan membuat aku kaya. Tapi sebaliknya, menikahi janda kaya akan melepaskan aku dari jerat kemiskinan. Jadi, aku ingatkan terakhir kali sama kamu. Kejadian tadi siang jangan sampai terulang lagi. Paham kamu? Tega kamu, Mas. Apa? Hah? Berani kamu sama aku? Berani? Ingat. Lepasin! Lepas! Apa sih? Bukan urusan orang tua aja. Mereka gak tahu apa-apa, Mas. Seharusnya kamu tidak mempengaruhi mereka. Gak punya perasaan kamu, Mas. Anggap saja mulai hari ini hubungan aku dan kamu sudah bercerai. Untuk makan kalian. Lepasin! Si kecil ikut campur urusan orang tua. Kamu urusin anak-anak tuh. Asih, Iya, Juragan. kok muka kamu pucat? Kamu sakit? Saya nggak apa-apa, Juragan. Saya sehat. Kamu nggak pengen ngerubah nasib? Buat apa kamu manggul beras setiap hari? Upah kamu juga sedikit kok. Cuma ini yang bisa saya lakukan, Juragan. Jadi istri saya. Hidup kamu akan berubah. Saya nggak mau jadi pelakor, Juragan. Saya masih punya suami. Suami apa yang kamu pertahankan? Suami yang membiarkan istrinya jadi kuli panggul di pasar setiap hari untuk membiayai hidupnya. Suami yang meninggalkan istrinya tanpa memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Asik. Kamu tuh masih muda, masih cantik. Saya lebih bahagia, Juragan. Bahagia seperti apa? Kalau setiap hari kamu cari makan aja susah. Maaf, Juragan.
semuanya sudah selesai. Saya pamit mau manggul yang lain lagi, Juragan. Kamu mau minta upahnya? Ini upah kamu. Terima kasih, Juragan. Asih, tunggu. Juragan, apa Juragan gak enak dilihat yang lain? Kamu akan memenuhi semua keinginan saya. Saya akan menikahi kamu. Kamu jadi pelakor, Juragan. Pelakor apa? Saya dan istri saya itu udah cerai. Dan status saya itu udah baru. Saya pamit, Juragan. Bu, boleh saya bantu, Bu? Nggak usah. Kasih ya. Jangan ibu kompletannya ya. Enggak, saya bukan jambret, Ma. Ma, saya bukan jambret. Enggak, bukan. Jambret lo. Pak, saya berani bersumpah, Pak. Saya nggak tahu sama penjamret itu, Pak. Tadi ada orang yang nabrak saya, terus tasnya dilemparin ke saya, Pak. Baik, Ma. Kalau saya boleh tahu, Ibu sudah berapa lama menjadi kuli panggul? Saya baru 1 bulan, Pak. 1 bulan. Usia Ibu? Saya baru 25 tahun. Dan saya punya anak 2, Pak. Suami Bu? Anggap saja mulai hari ini hubungan aku dan kamu sudah bercerai. Saya diceraikan sama suami saya, Pak. Dek, jangan pasangan kakak ya. Ya. Kenapa deh? Kakak saya ketabrak mobil. Jadi kita bawa ke rumah sakit yuk. Pak, tolongin, Pak. Aduh. Kak Nana. Kak. Kakak. Saya tidak mempunyai bukti atas keterlibatan Ibu Asih dalam komplotan penjamret. Ya Allah, terima kasih banyak, ya Allah. Iya, Pak. Baik. Kalau begitu, Ibu saya akan bebaskan dari segala tuduhan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banget, Pak. Kalau gitu saya permisi ya, Pak ya. Tunggu dulu, Bu. Sebelumnya saya juga dari kepolisian memohon maaf atas ketidaknyamanan Ibu. Iya, Pak. Sekali lagi saya terima kasih banyak ya, Pak ya. Banyak, Pak. Ya. Permisi, Pak. Silakan, silakan. Asih. Iya, Bu. Ada apa? Kenapa muka kamu Asih? Saya harus jawab apa ya? Kamu habis dipukulin preman pasar ya? Iya, Bu. Asih, kamu belum tahu ya? Kenapa, Bu? Nana tabrak mobil. Astagfirullah. Terus Anto gimana, Bu? Kalau Anto nggak apa-apa. Anto sekarang lagi nungguin kakaknya di rumah sakit. Terima kasih ya, Bu ya. Anto. 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 Karena gimana sih? Nana ketabrak mobil. Mobilnya langit. Maaf, Bu. Ya, Sus. Ibu orang tuanya Nana.
Iya, suster. Ibu diminta dokter Budi menemuinya. Baik, suster. Mari Bu ikut saya.